Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Hai Indo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lisvi Revina dapat hadir menjumpai Anda kembali tentunya dalam program acara Mindiarto Talk. Acara ini hadir setiap hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Hai Indo TV. Anda dapat menyaksikan acara ini melalui Maxstream dan Una atau di IndiHome Channel 525. Dan jangan lupa untuk invite kami di Instagram Hai_Indo TV atau di Facebook Hai Indo dan juga di YouTube kami Hai Indo Official. Baik pemirsa, pada malam hari ini saya akan membahas mengenai acara program Mindiarto Talk bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio kami, yakni siapa lagi kalau bukan Pak Mindiarto Jugora Harjo. Oke, selamat malam Mbak Ivi. Malam Pak Min, berbatik-batik ria kita malam hari ini. Kan hari batik kita. Nah iya sebentar lagi Pak, berapa hari lagi ya? 1 hari lagi ya? Satu hari lagi, ya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mencintai produk-produk Indonesia. Salah satunya Betul. batik ya Pak ya? Iya, salah satunya apa heritage ya. Iya betul sekali. Iya semoga pemirsa di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Ya Pak Min, tema kita pada malam hari ini adalah jurus mudah dan praktis berjualan melalui internet, menggunakan internet. Yes. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, kenapa sih bisnis internet ini semakin marak sekarang ini Pak? Nah, bisnis internet ini semakin marak, otomatis ini kan berkaitan dengan apa? Dunia internet, dunia digital semakin kemari, penggunanya itu kan semakin banyak dan semakin populer, gitu ya. Dan kita tidak bisa menahan atau membendung dunia internet ini, mau tidak mau, ya internet adalah bagian daripada solusi, bagian daripada teknologi yang harus kita kita bercengkerama dengan internet. Karena mau tidak mau, bahwa dunia internet itu adalah dunia yang tidak bisa kita hindari. Ya, betul Maka sekali. topik kita kali ini adalah bagaimana, kenapa topik ini kita angkat, kira-kira begitu ya Mbak Livi ya. Pertanyaan adalah, pertama persaingan di dalam dunia bisnis itu kan begitu dahsyat, begitu kejam, begitu Betul. tidak bersahabat, kira-kira Iya, begitu ya dunia sangat ketat persaingan. sekali persaingannya. Akibatnya apa? Akibatnya tentunya dunia semakin sulit, bisnis semakin sulit, mencari uang semakin sulit. Itu fakta yang harus kita terima. Namun kan kita tidak cukup hanya sekedar menerima fakta. Betul. Bagaimana mengatasi, membuat solusi agar kesulitan ini bisa kita atasi. Betul gitu ya. sekali. Nah, dunia internet adalah bagian daripada satu opportunity buat kita untuk other income. Dapatkan pendapatan tambahan, karena apalagi di kota-kota besar kita lihat kan banyak couple workers ya, suami Betul. istri bekerja, kebutuhan semakin meningkat, biaya hidup semakin tinggi, mau tidak mau kita harus mencoba mencari pendapatan lain. Nah, salah Betul. satu pendapatan lain itu adalah bagaimana Melalui internet. berbisnis menggunakan internet, gitu Iya, ya. betul sekali Pak. Nah, hal yang perlu difahami selain other income tentunya, berbisnis dengan internet kan mempunyai flexible time. Waktunya tuh saat senggang-senggangnya, saat sempet-sempetnya. Iya. Ya, nggak sempet pagi ya siangan, jam istirahat, setelah selesai makan kita berinternet. Atau after office hour ya, setelah jam kerja, jam pulang kita bisa berinternet. Atau hari Sabtu, Minggu dan seterusnya. Nah, kemudian juga berinternet tuh nggak butuh space, sewa tempat buat kantor ya, bisa di mana saja kita berada, disitulah kita bisa monitor, bisa berbisnis dengan cara internet. Yeah. Dan hal lain juga adalah ini investasi yang murah. Apa murahnya? Ya modalnya cuma modal smartphone doang. Iya, betul sekali. Dan kebetulan smartphone ini pun sebagian besar sudah punya ya. Nah, sehingga kan relatif tidak berinvestasi tinggi. Iya, Nah, betul sekali. dan pengguna internet sendiri adalah segmentasi pelanggannya, kita punya customer sudah clear. Kaum milenial Iya, betul kan clear sekali, banget, Pak. karena kalau kaum yang kolonial sini kan gaptek semua gitu ya. Nah ini. Iya. Nah, dengan dasar itulah sebetulnya kita perlu memahami sebelum terjun ke dunia bisnis internet sebagai income tambahan, kita perlu memahami juga tentang perilaku teman-teman kita generasi milenial. Itu ada 9 perilaku di dalam Untuk kaum milenial. ya behavior mereka dalam keseharian. Boleh dong Pak kasih tahu 9 perilaku Ah. itu. Penasaran Yang pasti pertama pemirsa ya. di rumah. Yang pertama dulu,
perilaku yang sangat mendasar mereka adalah kecanduan dengan yang namanya internet. Jadi ketika anggaplah kehilangan kitab suci, nggak akan balik tuh. Tapi ketinggalan HP, dia balik lagi ke rumah untuk ngambil. Masya Allah. Ya, kehilangan kredit card, mungkin nggak akan balik ke rumah. Tapi ketinggalan HP, dia akan bela-belain. Kenapa? Di HP semua terjadi. Iya, walaupun ketinggalan dompet gitu ya Pak ya. Bodo amat gitu. Yang Bodo penting amat, karena handphone udah bisa bayar, nggak boleh bisa ketinggalan. bayar menggunakan HP gitu ya. Iya, Nah, betul jadi sekali. artinya mereka betul-betul hidup ketergantungan Sangat sekali dengan edik internet. sekali ya Pak ya. Nggak ada internet, mereka dunia gelap. Iya. Ya, itu yang pertama. Jadi begitu salah satu kehidupan sehari-hari mereka begitu belanja ngopi gitu ya, dia akan tanya atau restoran dia akan tanya, ada internetnya nggak? Ada wifi nggak? Ada wifi nggak gitu ya? Nah itu satu ya, jelas sekali ya. Mbak Ivi mungkin termasuk salah satu, Iya, termasuk Pak. salah satu orang yang di generasi ini. Iya, betul sekali. Kedua, tapi ada juga hal-hal yang perlu kita sadari bahwa teman-teman yang generasi milenial ini mereka adalah punya loyalitas yang rendah. Nah, loyalitas rendah apa? Artinya bisnis ini menjadi satu peluang yang baik karena mereka tidak terlalu brand minded. Iya. Ya, kalau beli barang tidak perlu merek-merek yang terkenal. Ya, nah ini artinya apa? Karena konsumen milenial itu tidak loyal, maka peluang bisnis buat kita pendatang baru, punya merek baru, brand baru, punya opportunity yang besar untuk bisa kita grab, bisa kita switching itu. Betul. Ya, itu yang kedua perilaku mereka. Ada lagi perilaku ketiga. Nah, karena mereka kebenaran orang-orang milenial kan boleh bilang pelajar atau andai kata sudah bekerja pun mereka pada posisi masih awal, masih junior ya Pak ya, masih awal, pemula, fresh sehingga graduate. ada faktor keterbatasan di dalam mereka punya spending. Betul. Ya, nah akibat mereka punya spending, punya keterbatasan, sehingga buying power mereka tidak pada kategori yang middle high, tetapi lebih ke arah low middle. Nah itu perilaku. Gitu. Maka nanti coba setelah kita amati kemampuan mereka spending itu kisaran berapa sih sekali spending gitu ya? Iya Pak. Jadi 3. Terus yang keempat, behavior mereka adalah mereka orang yang bekerja ingin cepat dan juga cerdas. Ya, work smart and speed tinggi. Kenapa? Karena memang filosofi saat ini di dunia milenial ini, di dunia internet ini adalah bukan aja yang kaya dulu ya. Dulu yang kaya mengalahkan yang miskin, yang gede mengalahkan yang kecil, yang pinter mengalahkan yang bodoh. Sekarang ada yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Iya betul ya Pak ya. Maka generasi milenial itu kerjanya cepat, serba cepat semua. Tapi cerdas gitu ya. Cerdas ya. Karena faktor konsumsi juga kan faktor vitamin, nutrisi yang sudah masuk dari orang tuanya. Nah yang kelima, mereka adalah orang yang serba bisa, segala bisa. Jadi in the same time dalam waktu bersamaan itu mereka bisa melakukan aktivitas, bisa 2-3 aktivitas dalam waktu yang sama. Multitasking sambil ya Pak? Berinternet, sambil belanja lewat HP, sebentar kemudian mereka ber-WA, sambil nonton TV, kemudian juga bisa dengerin radio gitu loh. Nah, multitasking banget multitasking gitu ya. Nah, perilaku yang ke-6 ya, tadi udah ke-5, salah satu yang menarik sekali adalah walaupun mereka sebagai orang yang low middle di dalam buying power, tapi mereka hobinya jalan-jalan. Nah, urusan saya adalah saya yang menikmati hidup, saya ingin enjoy dengan saya punya karir, saya ingin enjoy dengan saya punya kehidupan. Jadi urusan politik biarkanlah mereka-mereka yang ada di DPR sana lah. Ya. Jadi milenial ini memang kaum yang benar-benar ingin modern gitu ya di zaman era yang sekarang ini, dan mereka juga berpikir ngapain kita berpolitik gitu kan, biarkan aja itu urusan orang-orang yang tua dan senior gitu kan ya. Ya makanya kadang-kadang kalau lihat generasi-generasi muda yang banyak terjun ke politik itu merupakan satu tanda tanya juga. Mungkin ada yang tertarik sebagian kecil tertarik dengan dunia politik, tetapi bisa juga karena faktor terpengaruh atau hal-hal yang mungkin dia terpaksa harus melakukan itu karena solidaritas. Iya, bisa jadi Pak. Atau mungkin ingin menjadi penerus generasi dari ayah ibunya barangkali. Bisa jadi. Tapi secara prinsip mereka tidak terlalu aware, tidak terlalu suka dengan dunia politik. Ya, artinya secara mayoritas lah, bukan tidak ada ya, secara mayoritas tidak. Ya betul sekali Pak, karena memang milenial sekarang itu benar-benar ingin sekali berpacu meraih prestasi melalui dunia internet salah satunya gitu kan, kemudian lebih gaul gitu ya Pak ya, lebih praktis, pengennya lebih efektif dan efisien lah ya. Ya itu adalah 9
behavior ya, perilaku generasi milenial yang kita fahami dan perlu kita ketahui, sehingga ke-9 ini adalah bagian daripada satu kesempatan kita di dalam menyusun strategi manakala saya ingin berjualan atau berbisnis menggunakan fasilitas internet. Itu, Iya, gitu. iya. Sangat mudah, gampang ya. Nggak mau politik, dia nggak loyal, kemudian juga dia nggak perlu memiliki, yang penting saya bisa menikmati gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang mudah dihafal gitu ya. Betul. Mereka multitasking, orangnya mudah segala bisa lah ya. Kemudian mereka senang happy kira-kira begitu. Dan maunya serba praktis gitu ya Pak ya, tanpa modal sama sekali, yang penting ada wifi. Iya gitu. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang 9 perilaku milenial gitu ya. Pasti pemirsa di rumah juga baru terpikirkan, oh ternyata ada gitu ya perilaku milenial yang tadi sudah Bapak sebutkan. Padahal selama ini mereka hanya berpikir ya udahlah yang penting mau bisnis internet, bisnis aja gitu kan. Tapi mereka belum paham juga nih sebenarnya ada kriteria-kriteria tertentu gitu ya untuk bisa berbisnis di internet gitu. Yes, pasti. Namanya juga bisnis. Iya. Iya. Ya nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut ya Pak ya, dan pada segmen kedua nanti kita akan kedatangan bintang tamu juga ya. Yes. Dan salah satu milenial tentunya Pak ya. Pasti. Pastinya. Supaya nyambung ceritanya. Tentunya memang berkompeten juga tuh di bidang internet ya. Yes. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah pesan-pesan yang satu ini kami akan segera kembali tentunya dengan bintang tamu yang sangat istimewa sekali untuk kita semua. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami tentunya dalam program acara Mindiarto Talk, dan malam hari ini tema kita yakni jurus mudah dan praktis berjualan menggunakan internet. Di segmen pertama tadi Pak Min sudah menjelaskan mengenai 9 perilaku milenial. Ya Pak ya, seru banget nih Pak, ada perilakunya ternyata. Ada. Kolonial juga ada perilakunya. Ada, next ya Pak ya. Pasti mau tahu juga pemirsa di rumah, penasaran nih. Iya, gimana Iya. Pak Ivi? Tadi Pak Min katanya mau janjiin satu quotes yang sangat indah gitu ya buat pemirsa di rumah. Ya, ini sebagai pengantar juga tentunya. Ada satu quote yang saya anggap sangat menarik dan sangat simple. Begini, jika Anda tidak menyukai orang lain, seharusnya Anda tidak berkecimpung dalam bisnis. Wow. Karena walaupun di dalam dunia internet, kelihatannya bisnis kita seakan hanya berhadapan dengan Komputer. smartphone, toh pembeli kita juga konsumen. Betul sekali. Makanya salah satu kriteria bahwa walaupun kita pengguna gadget, pengguna smartphone, tetap saja bahwa di dalam berbisnis mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang. Dan kita memahami perilaku orang tadi yang 9 itu. Tepat sekali Pak, setuju banget saya Pak. Karena di dalam segmen yang kedua ini juga kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa Pak. Yes. Pasti penasaran dong, pemirsa di rumah juga penasaran banget gitu ya. Karena tadi Pak Min bilang di dalam quote-nya kita harus bisa mengenal orang lain gitu ya, walaupun berinteraksinya dengan smartphone. Dan bintang tamu kita kali ini juga seorang milenial, pengguna smartphone dan juga pebisnis dari internet. Siapakah dia? Beliau adalah Christopher Winsky, seorang e-commerce expertise. Apa kabar Mas Winsky? Bener ya Mas Winsky ya manggilnya ya? Namanya unik banget. Teivi. Iya, sehat tamu ya Mas kita ya? tamu istimewa ya. Iya, betul banget Pak. Sesuai dengan topik kita, pengguna Ya, internet. pengguna internet. Kalau kita lain, Indominya pakai kornet. Oh iya betul banget. Itu lagi marak juga tuh Pak dengan kaum milenial gitu ya. Mas Winsky, boleh nggak nih nanya sesuatu? Mas Winsky ini kan seorang e-commerce expertise gitu ya. Expertise ya. Kenapa sih harus internet? Kan bisa juga dengan cara konvensional gitu Mas. Oke, Mbak Ivi. Pertama kali, kenapa sih harus internet? Kenapa sih nggak konvensional? Meskipun bisnis konvensional itu udah oke banget. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita mesti tahu dulu nih total penduduk Indonesia nih. Mbak Ivi tahu nggak?
Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak Banyak banget pokoknya. Ada Ya, Nggak sekitar kehitung. 268 juta. 268 juta Ah, orang. bener tuh Pak. Repot ngitungnya dah, percaya aja deh. Iya aja deh, karena banyak yang melahirkan terus gitu ya. Ada 268 juta orang penduduk Indonesia. Iya. Nah, itu baru penduduknya doang. Mm. Yang menggunakan, yang aktif nih menggunakan internet nih, yang terkoneksi ke internet, itu ada 355 juta orang. Itu yang Lebih ketahuan banyak ya. dibanding penduduk Indonesianya. Iya, Karena kita sering lihat orang punya 2 handphone. betul sekali. Yang satu misalnya nomor pribadi lah gitu kan, yang satu buat nomor kantor misalnya kayak gitu. Iya. Itu aja udah banyak banget yang terkoneksi ke internet. Nah, ada satu hal menarik lagi nih. Ada 129 juta orang, itu 49% dari total penduduk Indonesia yang aktif untuk nyari barang-barang di internet dan aktif beli juga. Mbah Google gitu Nah, ya, jadi dikit-dikit Mbah Google, dikit-dikit Mbah Iya, Google kayak betul, gitu. Betul. Itu banyak banget. Itu 49% dan berkembang setiap detiknya. Wow. Dan Tambah terus, tambah Tambah terus. terus gitu Itu ya. potensi yang sangat empuk buat kita manfaatkan. Seperti Iya, itu. betul banget. Wih. Makanya kita coba online. Sudah berapa lama Mas Winsky menggeluti dunia bisnis melalui internet ini? 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun. Ilmunya udah melanglang buana deh. Iya, benar banget. Jadi Habis-habis. Mas Winsky nggak hanya milenial dong, Pak. Plus gitu, milenial Plus. senior. Enggak. Dan dari zaman online belum ada cashback mah. Ya milenial itu kan ada interval usianya ya. Iya, Ada betul. interval usianya. Jadi selama 10 tahun itu ya bagian daripada generasi milenial yang apa dijalani terus menerus. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, Iya, Pak Midi. Mas Winsky. Cita-cita kan indah. Wah, enak ya bisnis dengan online. Ketimbang offline katanya ya. Kan bisa dilakukan di mana aja, bisa di rumah lah, di tempat jam istirahat sambil makan atau jam apapun gitu ya. Bener. Nah, itu kan kelihatannya. Indah. Kelihatannya. Tapi gimana sih kalau kita sebagai pemula yang kurang paham, sering berinternet tetapi tidak sebagai punya jiwa pengusaha atau jiwa pedagang untuk jadi internet. Nah, langkah pertamanya yang perlu dilakukan tuh apa kira-kira nih? Nah, misalkan kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman nih, kita bisa aja tuh langsung masuk ke sana. Misalnya kita lagi ngumpul sama teman-teman, misalkan ada teman, Cong, kok kulit gua kering sih, misalnya kayak gitu lagi Iya, ngumpul nih, iya. misalnya. Kita bisa untuk jadi problem solver mereka. Lewat dari gua aja nih, gua jual skincare misalnya kayak gitu. Itu kan semua online. Dan kita nggak mesti stok barangnya juga tentunya. Iya. Dan itu nanti akan dijelaskan di segmen berikutnya tentunya. Wow. Cuma kurang lebih kita menjadi problem solver mereka. Problem solver. Artinya bahwa ketika kita langkah pertama ingin masuk ke dalam berdagang atau berbisnis di internet, artinya kita mesti punya networking ya. Networking. Ya, itu sangat punya penting banget ya, teman Pak, masuk ke dalam komunitas tadi pas kumpul-kumpul arisan Bener. lah, kumpul-kumpul teman alumni lah. Kita manfaatin. Manfaatin bahwa itu adalah bagian daripada networking ya. Networking. Aha, Nah, networking. startingnya ada di sana. Fact finding dulu gitu ya. Iya. Orang tuh Sebelum sebenarnya butuh starting. apa sih? Iya, benar. Lagi nyari apa sih kayak gitu Apa sih kan? yang lebih ngehits gitu ya? Kulit kering misalnya, atau aduh udah mau nyari skincare ternyata kuota habis nih. Tenang aja, sama gua aja bro. Ada juga Ada gitu. juga. Kalau gak ada ya jadinya. Iya, kulit bagus, kuota ada, kita jalan-jalan, sama gua aja bro pesen tiketnya. Wih, keren Semuanya online. banget. Clear ya Mbak Ivi bahwa iya. ternyata langkah pertama yang disebutkan oleh Mas Winsky tadi adalah butuhnya satu networking. Networking, Ya, betul. networking ini bisa dengan database yang ada di smartphone maupun komunitas kita ya di WA group contohnya atau kita punya follower di Instagram, di Facebook dan sosmed lainnya. ya. Nah, itu bisa sebagai senjata awal kita untuk mulai bisnis internet. Betul. Tapi kan bicara bisnis ujung-ujungnya dompet. UUD Pak, UUD. Kira-kira dompet kaum milenial itu yang laku berbisnis internet itu kira-kira di kisaran produk range berapa sih sehingga ini menjadi begitu saya jual, wah potensi besar itu. Iya, penasaran. Biasanya antara 50 sampai dengan 200 ribu biasanya Per transaksi. Per unit. Transaksi. Oh, gitu. Base case saya sih kurang lebih segitu. Iya, yang cepat ya. Jadi orang tuh nggak ragu deh. Ya udah deh, cuma segitu misalnya. Cuma 200.000 lah. Iyalah, oke. apalagi ada cashback. Iya. Jadi Lagi kalau kita musim punya ya. produk 100.000 tuh ada kesempatan atau 75.000 kira-kira ya. Ada kesempatan bisa menjual 3 unit atau 2 unit in the same time ya, Betul. dalam waktu bersama karena mereka dengan spending 200.000 secara umum tuh mampu. Oh, gitu. Ya, tentunya
orang-orang tertentu ya ada yang bisa sampai 400-500 ribu juga ada, tapi ini secara average ya kira-kira di 50 sampai 200 ribu. Iya. Jadi pilihan kita akhirnya selain punya networking yang bagus, punya memanfaatkan jejaring yang ada grup ya, Iya. ternyata kita juga harus memilih kira-kira produk yang kisaran 50.000 200 itu adalah produk yang potensi Iya. kita bisa sukses. Betul. Betul ya, Apalagi- begitu ya. Betul Apalagi sekali. banyak kaum milenial gitu yang peminatnya ya. Iya. Jadi kan memang harus yang terjangkau tentunya. Betul banget. gitu Dan kan. seperti tadi Pak Mini bilang, banyak orang nggak mau repot. Ya Iya. udah deh, titip lu aja deh. Kayak gitu. Lebih praktis gitu Lebih ya. praktis. Nah, dari sekian banyak pengguna jasa internet kan kemudian banyak sekali sosmed yang beredar. Nah, umumnya tuh sosmed apa sih yang teman-teman milenial itu banyak digunakan kalau misalnya secara ranking contohnya ya. Yang Iya. pertama apa sih? Apakah Facebook, apakah Instagram. atau apa kira-kira yang Paling banyak Instagram Iya. untuk jualan. Sedang hits ya Instagram sedang itu ya, hits. untuk generasi jualan. milenial ya. Iya. Tapi kalau generasi Kalau non milenial lah, Nah, anggaplah ini. milenialnya milenial up gitu ya. Yap. Apakah ke Facebook kah atau ke Facebook WA biasanya. kah? Facebook ya. Facebook biasanya. Facebook. Jadi ya. bisa ketahuan WhatsApp ya? itu biasanya untuk komunikasi personal, untuk nanya lebih detail harga, untuk nanya kalau beli banyak dapat harga spesial berapa. Iya. Biasanya dilanjutnya via WhatsApp biasanya. Oh, via gitu. WhatsApp. Iya, iya. Jadi tidak hanya Kenapa terhenti di itu. korelasinya antara Instagram dengan generasi milenial kok begitu dekat ya? Karena Instagram biasanya lebih visual. Karena Oh, orang lebih visual. orang semakin kesini orang semakin suka untuk men-sharing sesuatu, untuk dalam tanda kutip pamer Iya. di Instagram. Instagram visual Instagram. banget. Kita lagi jalan-jalan ke sini nih. Kayaknya orang nih kayak happy banget nih Iya, tiap iya, harinya. Dengan begitu kita sasarlah media mereka untuk show off, kita sasar untuk kita masukin produk atau jasa yang memang kita jual. Seperti Oh, itu. gitu. Jadi memang lebih hits ya Instagram Makanya itu ya. nggak heran generasi milenial ketika memulai anggaplah mereka ke resto gitu ya, makan bukan berdoa dulu. Tapi foto dulu. Makanannya selfie Foto dulu, makanan Pak. dulu kemudian diupload gitu ya. Iya, Diupload betul itu lebih sekali. penting ketimbang doa gitu ya. Belum lagi angle-nya kayak kurang pas nih. Iya, Balik lagi. diulang lagi. Jangan dimakan dulu. Ah, Iya, benar lebih banyak fotonya ya. ya. Itu satu ya, Instagram karena generasi milenial lebih senang terhadap visual yang bagus. Visual. Betul. Apa sih perbedaan yang sangat signifikan antara visual di Instagram dengan visual di Facebook? Kan sama-sama waktu kita buka Sama-sama sosmed bisa gitu ya, juga Pak ya. gitu loh. Menarik nih. Iya. Kalau kita lihat Instagram atau kita lihat Facebook, kalau Facebook itu kata-kata dulu, caption fotonya dulu, baru fotonya. Iya. Tapi kalau Instagram, foto dulu, baru Baru caption. captionnya gitu Jadi ya. orang lebih, ada apa nih? Orang akan Dia lebih bikin tertarik. kepo gitu ya. Yang bikin kepo. Wah, ini produk unik apa nih? Di minimarket terdekat nggak ada nih, kayak gitu. Mungkin Iya, itu iya. yang ngebikin orang jadi tertarik. Iya. Nah, ini salah satu mungkin sebagai satu tips juga buat teman-teman pebisnis pemula gitu ya yang ingin mengejar jasa internet, bahwa walaupun anggaplah pengusaha pemula ini usianya sudah lewat daripada milenial. Nah, tips ini kan sangat bermanfaat. Jangan-jangan mereka habis-habisan di Facebook. Nah, Ternyata walaupun kita generasi di atas milenial, untuk menggrab calon prospek ya, tetap Instagram lebih intinya jangan ketinggalan zaman gitu ya, iya, Pak karena ya. fotonya atraktifnya ya. Iya. Oke. Usia Betul. boleh kolonial tapi jiwa tetap milenial. Dan menambahkan sedikit, buying power pengguna Instagram juga lebih tinggi dibanding buying Iya, power betul. Facebook. Karena ya itu tadi anak-anak milenial nggak mikir panjang, udah cuma sekian misalnya kayak gitu. Betul, betul. Dan memang visualisasi itu lebih lebih besar nilainya Betul. ya daripada yang lain-lainnya Betul, ya. dua toko sama menjual produk yang sama tapi fotonya beda, yang satu Betul. lebih tertata dengan color tone yang sama, yang satunya asal posting. Meskipun produk lebih mahal, orang akan lebih percaya fotonya yang estetikanya bagus. Betul, betul Seperti banget. itu. Berarti juga Ya, harus tampilan tuh menjadi profesional ya, menarik Pak ya. sekali. Tampilan tuh menjadi sangat menarik ya. Dan harus memilih smartphone yang bagus buat foto-foto kali ya. Betul sekali. Modal utama itu, Pak. Modal utama. Berarti bisnis kamera sedikit lambat sudah mulai tergeser ya. Iya Pak, sepertinya seperti itu. Iya,
Baik pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini mengenai jurus mudah dan praktis berjualan menggunakan internet. Apalagi tadi selain Pak Min juga menjelaskan tentang perilaku milenial, Mas Winsky juga sudah membocorkan rahasia gitu ya. Langkah Gimana pertamanya sih ya. langkah pertama untuk bisa memulai bisnis melalui internet ini gitu kan. Nah, kita akan melanjutkan bincang-bincang kita selanjutnya tentunya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara program Mindiarto Talk. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya dalam program acara Mindiarto Talk. Ya Pak, tadi kan sudah ada quotes yang bagus ya Pak ya. Iya, Kali ini pasti ada quotes yang bagus lagi. pasti. Mhm. Ya. Oke, tadi quote-nya adalah kalau kita mau berbisnis maka harus berinteraksi dengan orang, ya, Betul. maknanya di sana. Nah, ketika kita berbisnis dengan orang itu kan ada satu filosofi yang harus kita sepakati atau menjadi satu fundamental bahwa bisnis yang akan langgeng itu adalah bisnis yang wajar. Nah, Ya. apa tuh Pak bisnis yang Jadi wajar? bisnis itu artinya adalah sesuatu kewajaran. Bisnis yang wajar itu adalah keuntungan juga yang wajar. Jadi bukan nggak boleh untung gede ya, tapi besarnya sampai wajar ya. Nah, lebih daripada sesuatu yang kewajaran di dalam berbisnis itu kita sebutnya sudah judi. Oh gitu Pak. Iya, makanya tidak heran bisnis-bisnis judi gampang ditangkap. Bisnis-bisnis, maaf ya, Iya. bisnis narkoba kadang-kadang modalnya kecil, untungnya gede melimpah, bermasalah kan? Iya, Ditangkap iya, lagi. betul, betul, Kenapa? betul. Itu kan bagian daripada satu ketidakwajaran. Iya betul Ya. sekali. Nah, mari walaupun kita bisnis dengan internet, Mhm. gunakanlah bisnis-bisnis memiliki satu etika dengan prinsip-prinsip kewajaran tadi. Iya, karena walaupun kita berbisnis dengan internet, tetap saja kita berinteraksinya dengan manusia. Karena kan Iya. konsumen-konsumen itu kan manusia gitu kan Pak. Ya Interaksinya apalagi harus generasi lebih bagus. milenial. Iya. Generasi milenial itu yang punya spendingnya lebih terbatas, begitu supplier atau penjualnya pengen untung gede, maka harga tinggi kan? Iya, betul Maka- banget. Dan harga tinggi itu membuatnya menjadi tidak wajar, akibat tidak wajar ditinggalin juga. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Pak, sebagai pemula yang ingin berbisnis di internet, itu kan suka bingung ya, produk apa sih yang ingin dijual gitu kan. Tapi juga ingin banget tingkat kesuksesannya itu juga tinggi gitu. Itu gimana tuh kalau misalnya buat pemula? Nah, Mas Vincent. kita cari produk yang tadi kan kita udah ngomongin soal rentang harga 50 sampai 200. Iya. Nah, daripada kita spend modal yang besar-besar, kita cari produk yang cepat. Produk yang cepat, terus orang juga akan terus beli lagi dalam jangka waktu yang deket-deket juga. Kalau bisa Pengulangan, ketagihan repeating, gitu ya. produk repeating. Iya, Betul. repeating ya. Oh gitu. Jadi produk apa? Household atau dairy product, keseharian minum lah. Ada contohnya nggak? Contoh misalkan barang fisik kayak tadi misalnya kulit kering, sabun misalnya. Oke. Sabun hampir tiap hari kita pakai. Iya. Obat misalnya kayak gitu. Terus juga misalkan makanan yang memang tiap hari kita konsumsi. Iya. Jadi barang-barang itu akan cepat dikonsumsinya, akan cepat dibeli lagi. Misalkan kalau produk tadi fisik, kita produk digital, buku, e-book, atau Iya. zaman online gini kita juga bisa kursus online karena dimudahkan dengan ada YouTube. Betul. Kita betul. bisa sharing sesuatu di YouTube dan nanti ngumpul-ngumpulin iklan bisa jadi duit lagi. Wow. Kayak gitu. Menarik banget ya. Nah, kalau produk-produk fisik tadi kan disebutkan, kita kembali sedikit ke belakang ya. Ada produk-produk yang sabun, tapi sabun ini kan sebetulnya sudah banyak tuh di Betul, betul. Iya. offline-nya atau Betul. di supermarket, minimarket. Terus ngapain lewat internet gitu loh? Nah. Artinya harus ada sabun model apa gitu? Menarik nih. Apa karena harganya lebih murah gitu ya kalau misalkan di Belum internet? tentu. Justru tentu menarik di juga. online begini. Harga nggak belum tentu lebih murah, tapi soal langkanya ini nih. Langkanya. Unikitas. Uniknya ini Unik nih. ya. Barangnya ini sabun, apalagi sabun Menpora, sabun buat bikin wajah glowing kayak gitu. Iya. Itu ada beberapa yang banyak diminati oleh orang-orang, itu nggak ada di minimarket terdekat. Oh gitu. Justru adanya di online. Karena mungkin bisa juga sabun ini diproduksi oleh seseorang Mm-mm. yang tidak
punya kemampuan untuk berindustri atau menggunakan Betul. pabrik dengan besar, mereka bisa jadi home industry. Betul. Nah, Iya. karena home industry inilah maka ada uniksitas. Iya, Ya, betul. ada satu Ciri pembeda, khas gitu ya, ciri khas yang dia tidak disebarkan di banyak tempat. toko atau tempat, maka dia menjual perabot dengan satu uniksitas tersendiri. Iya, Ya, betul. itu yang bisa dijual di online. Termasuk mungkin bukan soal sabun aja, bisa saja ini kan soal pernak-pernik ya, aksesoris yang Iya, langka. betul. Sebab kalau bisnis yang sangat besar itu kan mesti industri, Iya. main di pabrik gitu ya. Iya. Atau mungkin juga bisa makanan-makanan yang khas, ya makanan turunan dari orang tua diajarkan yang dia tidak mampu untuk berekspansi, bisa juga menjadi makanan-makanan yang Iya, gaya iya, bisa. lama ya. Betul sekali. Nah, itu salah satu. Nah, tapi kan kalau konsumen milenial tuh walaupun wanita dan pria tuh pengguna banyak, tetapi kan mayoritas masih banyak di wanita ya, betul ya? Betul sekali. betul. Berarti Saya kebutuhan salah wanita menjadi satunya. penting tuh ya. Kosmetik apa tuh yang kira-kira yang menjadi menarik untuk apa bisnis fisik ini untuk wanita ya? Skincare biasanya. Kalau wanita ya. Iya, iya. Mulai dari toner dan lain sebagainya, mungkin Mbak Ivi Iya. ngerti kayaknya. Skincare kayak gitu, karena apalagi tren sekarang kan K-pop nih makin rame nih. Benar banget. Makin banyak orang pengen seru deh kayaknya wajah glowing tuh kayak artis Kayak Korea orang itu Korea kayak gitu ya. Skincare, kemudian terhadap beauty ya, berkaitan dengan Iya, beauty juga ya, kecantikan. aksesoris apa, termasuk juga kadang-kadang ada Makeup. faktor kesehatan ya. Kesehatan. Betul, Kesehatan ya, betul. daripada obat-obat yang dia harus beli di apotek atau di toko obat, mungkin ini ada apa salah satu obat yang unik Iya, dengan herbal gitu ya. betul, betul. Nah, kemudian ada lagi tadi selain fisik apa jadi? Digital. Digital. Contoh-contohnya boleh di-share? E-book, video, kursus online, itu banyak banget yang dijual di online di internet sekarang kayak Internet, gitu. iya. Kursus online. Kursus online. Jadi belajar tetapi tidak datang ke satu Satu kantor atau tempat. pertemuan, tetapi lewat internet ya. Betul. TikTok nanya juga lewat internet semua ya. Betul. Bahkan sekarang pun seminar sudah ada ya. Seminar udah ada juga. Wah, ini peluang gawat nih Peluang buat gawat bisnis ya, Pak ya. seminar. Betul. Tapi walau bagaimanapun saya lebih suka realita, ketemu langsung nih sama pembicaranya kalau misalnya seminar. Bisa selfie ya masalahnya. Iya, Lewat online kan nggak bisa. Iya Pak, yang tahu cuma saya sendiri. Jadi bisnis online tuh yang menarik ada tadi apa, bisa melalui fisik, Fisik. produk-produk fisik, Iya. ada produk yang digital, Digital. kemudian Dan ada juga yang jasa. Jasa. Kayak tadi misalkan temen pengen liburan nih. Iya. Duh, tapi tiket yang lagi murah di mana ya? Pakai pesawat apa ya? Berangkat yang jam berapa? Itu ada semua di internet. Wow, jadi ada semua di gimana internet. Ada semua di internet. gimana pinternya kita aja gitu ya. Nah, Iya. bagaimana Mengolah. menggrab? Menggrab di internet ini tadi ya, mau cari hotel, cari tiket. Nah, sebetulnya kan jasa penerbangan atau pihak hotel sendiri kan sudah memiliki internet sendiri dan bahkan ada apa? Salah satu aplikasi yang sudah memfasilitasi hal tersebut ya. Betul, betul, Nah, betul. kalau saya sebagai pemula ingin menggrab konsumen-konsumen yang untuk tour hotel segala, apa yang perlu diperhatikan kalau gitu? Kita bisa jadi penyedia penghubung antara si pembeli kita ini teman kita dengan maskapainya. Oh. Jadi kalau misalkan teman kita males pengen lihat harganya yang murah, kita dengan adanya internet kita dimudahkan banget untuk melihat penerbangan mana nih di jam berapa nih yang murah. Dengan adanya internet itu tinggal klik doang modal HP, kita bisa menjadi bantuan untuk teman kita itu. Jadi sebagai jembatan ya. Mau murah berangkat yang jam Jembatan. sekian nih. Nggak mau Bang. Oke, tenang. Berangkat yang jam sekian aja. Itu contoh simpel sederhana. Contoh simpel kita bisa jadi problem solver yang tadi lagi. Oh gitu. Atau bisnis tour sendiri ya? Iya. mengemas tour gitu ya, itu sesuatu yang menarik juga. Nah, jadi kalau kita bisa dilihat dari apa yang dijelaskan oleh tadi Mas Winsky. Winsky tersebut ya, dunia internet, maka kita bisa melihat daya beli mereka di dalam kisaran rupiah 50 sampai 200 ribu. Kemudian mereka ingin serba cepat ya, Iya. serba cepat. Maka kalau kita tarik kembali ke sesi 1 tadi tentang 9 perilaku milenial Indonesia, Milenial. ternyata kena tuh di poin nomor 3 yang disebut buying power mereka power. pada level Pas banget low ya, Pak to ya. mid ya. Nah,
perilaku milenial sendiri pada poin nomor 4 tadi kita sudah bahas adalah mereka ingin bekerja serba cepat dan cerdas. Dan cerdas. Cepat artinya apa ya? Kalau bisa secepatnya dapat dah. Iya, kayak tadi Mas Vinci bilang ya, mau Pesen travel sekarang apa langsung nyampe. gitu. Langsung nyampe, pesen bakso 10 menit nyampe, pesen tiket langsung email respon Canggih gitu kan. banget ya, Pak Langsung ya. dapat. Kalau dulu kan enggak, kita mesti datang ke travel agentnya, Iya, betul. konvensional ya, nungguin antri lama Iya. gitu ya. Nah, itu tuh. Kemudian mereka bekerja smart. Smart ini apa? Artinya mereka bisa komparasi. Nah, akibatnya Antara yang apa? satu dengan yang lain. Akibatnya mereka dengan mudah melakukan komparasi, mereka menjadi cerdas. Kemudian apa? Kita pun menjadi pelaku ya, pelaku orang yang ingin berjualan internet kan mesti waspada, masih Iya. memberikan satu value tersendiri sehingga menjadi lebih baik. Iya. Sehingga mereka ada faktor retention ya Iya. dengan kita terus menerus mau berhubungan dengan kita. Agar terjalin trust atau kepercayaan gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya bisnis di internet, orang juga suka berpikir gitu, ini benar atau tipu-tipu gitu. Iya kan, Pak? Iya, bisnis. Namanya juga bisnis internet kan nggak kelihatan Nah, gitu dengan ya. adanya internet kita banyak platform yang menyediakan banyak review dari orang-orang juga tuh. Oh, Jadi gitu. pentingnya kelola dengan customer. Nanti di segmen selanjutnya kita bakal bicara lebih banyak. Wow, banyak ya. seru. Nah, salah satunya adalah memang tadi ya, ketika kita menggunakan jasa-jasa yang pilihan tadi, nah pastinya kita harus punya segmen yang jelas. Contohnya, ketika menggunakan jasa internet untuk produk jasa, ya jasa internet kan ada traveling. Iya. Nah, artinya apa? Kalau tour and travel kan nggak ada lah tour 200.000 kan? Tour tuh mesti ceritanya Kalau ada saya mau Pak jutaan tiap ya. hari, Pak. Oh bisa turnya? Turnya adalah ke Kota Tua. Oh gitu ya, sama ke Monas gitu ya. Monas dapat 200.000. Nah, sehingga di dalam internet sendiri kita perlu memiliki satu database lebih baik, mana orang-orang yang berani spending untuk 2 juta, 3 juta, 4 juta selain yang rutinitas. Iya, ya. betul. Jadi, mana produk rutinitas range-nya adalah bisa 50.000 sampai 200.000. Ketika menganjak ke jasa, Ya. ya contoh jasa tadi tour, sewa mobil atau apa bisnis tiketing gitu ya. Nah itu artinya pasti tidak masuk ke dalam range 50.000 Range 50 sampai 200.000. Pokoknya benar-benar ada kriteria tersendiri yang harus kita juga cari gitu ya. Dan biasanya kalau bisnis-bisnis begini ada peak season nggak sih? Artinya bulan kapan rame? Kalau yang daily iya, kan betul. tiap hari tuh, hari ini butuh ya hari ini pesan gitu. Nah kalau yang tadi kira-kira ada peak Anak-anak season? sekolah liburan. Nah liburan Nah, sekolah. iya. Liburan sekolah. Betul banget. Liburan sekolah tuh enak tuh udah pasti kemungkinan 3 atau 4 orang. Iya. Karena anak kecil nggak mungkin berangkat sendiri. Pasti orang tuanya Orang ikut tuanya juga. Jadi satu paket 3, 4. Itu kan benar-benar sangat menguntungkan sekali ya. Ada tingkat kesulitan tertinggi nggak? Pernah nggak menjumpai itu? Pernah banget. Kebetulan dulu saya pernah berkecimpung di jualan yang memang fast moving ya. Jadi benar-benar customer tuh lebih ada satu fakta menarik bahwa customer lebih seneng dapat barangnya cepat. Meskipun salah sebenarnya. Oh. Yang penting mereka dapatnya cepat dulu. Dibanding mereka dapatnya telat 2-3 jam misalkan Iya. meskipun sama-sama menggunakan instan, tapi barangnya benar. Jadi mereka maunya cepat dan cepat Oh, aja berarti pokoknya. masuknya di work speed tadi ya, Di Pak ya? workspace. Wow, exactly. Apalagi soal makanan. Keburu tenggorokan kering nunggu 2 jam gitu ya. Kalau Iya. sepatu masih bolehlah nunggu 1 hari, 2 hari gitu ya. Tapi kalau Iya. udah dikejar malam minggu pengen cepet-cepet dapat juga. Betul banget, Bisa Pak. show off ke mall. Iya. Iya. Nggak Karena kan ketinggalan kadang-kadang zaman. suka nggak cocok juga kan kalau misalkan sepatu kita pesan di bisnis online gitu kan ya, Mas ya. Nah, sekarang dengan adanya internet ini mereka menyediakan toolsnya. Kurang lebih berapa nih ukuran yang cocok dan nggak begitu salah banyak sih karena mereka udah menyediain ukurannya panjang kaki segala macam baju juga. Makanya fashion itu salah satu kategori yang paling oke. Oke, Perkembangan paling iya. tinggi perkembangannya di internet. Peminatnya pasti lebih banyak juga gitu. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah setelah iklan-iklan yang berikut ini nanti ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan perbincangan kita yang lebih seru lagi. Jadi tetap terus di acara Mindiarto Talk. Terima
kasih masih bersama kami tentunya dalam program acara Mindiarto Talk. Nah, tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang hal-hal yang bisa kita untuk bisnis di internet gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih Mas Winsky, karena tadi menarik banget gitu ya. Sebagai pemula, gimana sih strategi pertama untuk menjual di internet, jualan online gitu? Benar. Ada 3 cara nih yang buat buat pemula, yaitu ada dropship, reseller, sama afiliasi. Bedanya apa sih? Dan apa sih plus minusnya? Yang paling gampang itu yang biayanya hampir 0 rupiah, itu namanya dropship. Dropship ini artinya adalah kalau Mbak Ivi ingin menjadi dropship, saya yang punya barang, teman Mbak Ivi pengen beli barang, misalkan mencari sabun misalnya kayak tadi, teman Mbak Ivi tinggal pesan, If, gue pengen dong sabun ini nih, oke. Mbak Ivi nggak usah stok barang. Aku tinggal hubungin aja Mas Winsky gitu Tinggal ya? klik doang, barang dikirim, beres. Mudah sekali Pak. sekali. Itu dropship. Dropship ya. Tapi prakteknya semudah itu nggak sih? Kekurangannya, karena keuntungannya nggak mesti nyetok barang, Iya. kekurangannya adalah kadang-kadang suppliernya ini saya barangnya malah Terbatas. habis, terbatas. Oh gitu. Bisa tahu-tahu kosong. Bisa Iya, tahu-tahu iya, iya. kosong, Saking kayak banyak gitu. request gitu ya. Beli kecewa. Itu sih yang harus di-maintain. Nah, makanya ada satu lagi namanya reseller. Reseller. Reseller ini Menjual kembali ya. Mbak Ivi nyetok barang dari saya. Kayak gitu. Jadi Mbak Ivi bisa langsung jual ke pengguna, ke teman, Iya. tanpa perlu takut stoknya habis, karena stoknya yang Sudah atur ada kan Mbak Ivi, gitu Mbak Ivi ya. sendiri. Kayak gitu. Bahasa gitu. umum disebut downline ya. Downline. Downline. Upline, downline. Iya, 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 kayak iya. End user gitu ya. Nah, ada satu lagi afiliasi. Afiliasi. Mbak Ivi perlu bikin satu website. Di online semuanya udah ada siap semua template-nya. Jadi ada satu website khusus. Mbak Ivi tinggal sediakan satu website. Teman Mbak Ivi tinggal klik aja. Oh, jadi Di lebih website yang praktis Mbak Ivi ya. buat. Iya. Dan Dari memang sudah tersedia. setiap penjualannya Mbak Ivi dapat komisi. Oh gitu. Seperti itu. Jadi ada dropship, Iya. nggak usah nyetok barang enaknya. Reseller dan Jadi rumah juga nggak penuh. afiliasi. Yang kedua reseller, yang ketiga afiliasi dengan plus minusnya masing-masing. Iya, iya. Seperti iya, itu iya, kurang iya. lebih. Kalau Wow. pilihan yang sukses rate tertinggi, kemudian juga yang untungnya paling menjanjikan, mana dari 3 itu yang Reseller. Reseller ya. Reseller karena stoknya kita keep sendiri, jadi kita memang harus spend satu space tersendiri di rumah gitu. Tapi enaknya stoknya kita bisa mantau sendiri. kita bisa pantau? Kita Begitu pantau ada ya. stok minim, kita bisa diinfo. Betul. Karena atau- supplier juga nggak 24 jam Betul, betul. tersedia, tapi pembeli itu selalu ada aja jam 2 nggak bisa tidur, dia buka cek lah HP ada barang aneh apa nih, Iya, ada barang iya, unik apa iya. nih. Seperti itu. Nah, kalau yang affiliate kira-kira kekuatannya di mana, kemudian juga lemahnya di mana? Affiliate kuatnya di branding. Oh. Di branding. Di branding, Mbak Ivi punya satu website sendiri, jadi kalau kapanpun Mbak Ivi lagi tidur pun, teman Mbak Ivi bisa langsung lihat Oh, produknya gitu. ada apa aja, harganya berapa, lagi ada promo apa. Cuma memang tantangannya adalah kita harus spend money Money, di sana iya, Untuk untuk aplikasinya, sewa untuk sewa hostingnya. sewa hostingnya. Untuk sewa hosting untuk membuat nama ivi.com Oke. itu kita mesti sewa hosting, Tapi kan nggak mahal-mahal amat. itu nggak kan? mahal-mahal amat. Boleh tahu nggak kisaran berapa tuh kalau Kisaran misalkan mau? antara 100 sampai 200 ribu per tahun. per tahun? Per tahun. Oh, Perlu gitu. maintenance? Perlu maintenance minim maintenance. Minim Jadi maintenance. perlu kita hanya repot di awal aja, kita upload produk, kita bikin promosi yang menarik, judul jelas, visualnya menarik lagi-lagi, Iya, betul. deskripsinya jelas, jadi meminimalisir customer untuk nanya, meskipun tetap aja sih ada customer yang nanya sih, Iya, iya. meskipun udah terpampang jelas di deskripsinya, kayak Oh, gitu. Gitu. Nah, kalau begitu, setelah kita mendapatkan strateginya tadi ya, ada 3 pilihan ya, apa yang terbaik. Iya. Kemudian key success factor-nya bagaimana menjadi orang yang berjualan melalui internet, kan pasti ada hal-hal yang menjadi kunci keberhasilan. Ya, itu Nah, penting gimana sekali. kunci keberhasilan untuk bisnis internet ini? Betul, saya punya ada 5 lingkaran. Yang pertama itu traffic. Gimana caranya kita datengin customer? Gimana cara kita datengin customer untuk datang ke website kita Iya. atau ke toko kita di online? Karena kita kan punya banyak platform sekarang. Iya. Si oranye, si hijau dan lain sebagainya, ya kan? Bagaimana caranya kita undang customer, calon customer kita untuk datang ke toko kita? Oh. Yaitu tentunya dengan promosi yang menarik, dengan nama produk yang jelas, Iya.
visualnya menarik kayak tadi, deskripsinya menarik, jadi customer juga datang. Dan banyak platform-platform yang sekarang menyediakan campaign. Si Orange menyediakan campaign apa, si hijau menyediakan campaign apa, dan itu kan periodik. Minggu pertama si platform ini ngadain promo apa, kita ikutan. Oh gitu. Itu bisa ngundang traffic banget. Pertama nama kita juga yang dari tadinya nama kita yang nggak kedengeran, jadi kedengeran. Oh ternyata ada ya nama toko ini. Seperti itu. Jadi kita kayak modelan iklan lah ya, promosi gitu. Iya betul. Gimana orang bisa mau beli tapi mereka tuh nggak datang gitu kan. Tentu kita datengin mereka dulu. Kita ajak mereka datang. Nih yuk lihat toko kita yuk. Wah, kayak gitu. asik juga ya. Udah judulnya menarik, gambar menarik, deskripsi jelas, visualisasinya jelas, orang udah datang nih. Tapi jangan sampai orang tuh cuma datang terus lewat, nggak jadi beli. Promonya ternyata bohong misalkan, ternyata beda nih deskripsi sama gambarnya kayak gitu. Betul. Kita jaga itu semua. Bagaimana caranya kita mengkonversi dari orang datang itu akhirnya beli. Dan harus sesuai dengan apa yang sudah dipromosikan gitu. Kita sediakan promo yang menarik. Traffic, orang udah datang, kita konversi menjadi beli, orang itu beli. Lalu nggak cuma di situ, kita tingkatkan yang ketiga, kita tingkatkan basket size-nya. Jadi dalam artian orang udah beli satu item nih, kita pancing dia, yakin nih mau beli ini aja, buy one get one free loh, kayak gitu. Atau beli sesuatu barang, bonus produk yang lebih kecil. Jadi kan sekali transaksi, basket size-nya menjadi besar. Iya, apalagi kalau misalnya ditambah ada cashback gitu ya. Nah, berapa menarik persen. banget. Dan menariknya banyak platform juga kalau misalkan kita makan di tenan kan banyak cashback. Kalau di platform itu terkenal dengan free ongkir. Jadi kalau kita jual produk-produk yang besar, kertas atau karpet atau barang-barang yang besar-besar seperti itu ada free ongkir. Itu menarik sekali. Dan makin banyak platform yang menyediakan kayak gitu tanpa perlu potong margin kita. Akhirnya ujung-ujungnya ke sales. Banyak orang berhenti di sini kesalahannya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya orang bisa repeat order balik lagi ke toko kita. Jadi kita kelola. Orang tadi udah belinya misalkan sebelumnya yang misalkan 10.000 misalkan. Kita tawarkan kembali. Mau nggak produk yang 20.000 seperti itu. Traffic, conversion, basket size, sales, dan yang terakhir adalah repeat order. Repeat order ada dibutuhkan satu CRM ya. Satu CRM. Customer Relationship Betul. Management. Baik, jadi menarik sekali ya di dalam kisah success factors-nya tadi. Bahwa kita perlu menciptakan traffic agar semakin banyak orang melihat dan mengklik kira-kira kita punya produk, kita punya toko lah kira-kira ya, sehingga disitulah peluang kita untuk menjual bisa lebih banyak dengan cara apa? Dengan tadi basketnya dipertinggi. Basket dipertinggi artinya apa? Kita lakukan cross selling, upselling, jual produk yang harganya lebih tinggi atau kita coba cross terhadap produk yang lain similar atau produk yang bergandengan. Saling mendukung. Kemudian juga contohnya kalau shampoo tawarin conditionernya itu kan bersinggungan dekat sangat. ya. Terjadilah satu sales yang optimal dan kemudian bagaimana proses repeatingnya tadi, pengulangannya menjadi pelanggan yang setia butuh ke CRM. Jadi pemirsa ya di Haindo ini ada satu hal yang ingin saya coba sharing bahwa ketika kita sebagai pelaku bisnis. Nah, saya ilustrasikan ini kita anggaplah ini sesuatu yang tidak ada. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, ini sesuatu yang tidak ada. Ya, lilin ini ibaratnya adalah ide kreativitas. Ya, kemudian ide dan kreativitas. Kemudian kita bicara yang lain perangkat adalah pendukung, bisa software, aplikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah sebuah tisu. Nah, tentunya tisu dan lilin ini harus menjadi satu kesatuan dan kita boleh lihat. Nah, apa yang terjadi, saudara? Wah, ini beneran sulap ini. Jurus mudah dan praktis berjualan menggunakan internet adalah bukan sesuatu yang mustahil, tetapi ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada. Iya, bukan sulap, bukan sihir, tapi inilah faktanya gitu ya. Jurus mudah dan praktis untuk berjualan dan berbisnis melalui internet. Cute ya. Iya, baik pemirsa. Wih, ini Pak Min lagi ulang tahun ya. Happy birthday Pak Min. Wih, salah ya. Menarik banget ya Mas Winsky. Kita bincang-bincang pada malam hari ini, namun waktu jualah yang sangat terbatas gitu ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Pak Min atas sharingnya malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih Mas Winsky juga terima kasih sudah Briti. meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita. Dan pemirsa di rumah juga pasti masih penasaran ya dengan apa yang tadi sudah dibahas oleh kita semua. Tapi jangan
khawatir karena acara Mindiar Totok ini akan selalu hadir setiap hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Hai Indo TV. Saya Lisvira Vina beserta narasumber Pak Min dan juga Mas Winsi dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.